Ya, sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada kesempatan malam hari ini. Kita boleh saling share, saling berbagi dengan topik terkait demensia. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan sejawat saya sekalian dan mohon maaf karena tidak bisa langsung melalui live streaming karena kebetulan jadwal hari ini berbarengan dengan pelayanan saya di wahana internship. Kemudian ke depan selama beberapa menit kita akan coba saling berbagi satu dengan yang lain tentang fungsi kognitif dan juga demensia. Kiranya apa yang kita saling share pada kesempatan kali ini boleh bermanfaat buat kita sekalian dan semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa tetap saling berbagi ilmu di tengah kondisi kita saat ini yang harus istilahnya work from home ya. Dan seandainya nanti dalam penyampaiannya mungkin ada kesalahan atau mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, saya mohon koreksi dan masukannya yang nanti bisa disampaikan melalui moderator atau bisa melalui direct message melalui akun Instagram saya. Nah, kemudian dalam penyampaian slide ini mungkin ada beberapa gambar yang sudah saya usahakan untuk dicantumkan sumbernya, tapi mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Sumber dari gambar-gambar tersebut adalah mengambil dari beberapa materi yang ada di slide acara-acara nasional dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi. Kiranya bisa bermanfaat dan kita akan langsung mulai saja. Kali ini tentang demensia. Jadi kita akan mulai dengan memori. Memori itu sebenarnya judul lagu ya, salah satu judul lagu dari Ruth Sahanaya. Bukan lah ya. Jadi memori merupakan kemampuan untuk memberi kode, menyimpan dan mengingat kembali informasi. Kapan saja saat informasi itu kita perlukan. Melihat gambar ini ada 3 jenis memori yang bisa kita pahami, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek atau working memory, dan long term memory atau memori jangka panjang. Kemudian memori ini sebenarnya merupakan suatu sistem pengolahan informasi yang terdiri dari prosesor sensorik, kemudian memori jangka pendek, dan juga memori jangka panjang. Jadi informasi-informasi ini akan diolah oleh prosesor sensoris untuk menjadi stimulus kimiawi dan stimulus fisik dengan berbagai tingkat fokus dan intensitas. Nah, memori jangka pendek dia berfungsi sebagai prosesor yang akan membuat kode dan mengingat kembali informasi tadi. Nah, informasi ini diberi kode sesuai dengan stimulus yang tadi diterima oleh prosesor sensoris oleh memori jangka pendek yang juga berfungsi untuk mengingat kembali informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Sedangkan memori jangka panjang sendiri dia berfungsi untuk menyimpan data melalui berbagai sistem atau model sesuai dengan kategorinya. Ketahui, memori sendiri bukanlah suatu prosesor yang sempurna. Ada berbagai faktor seperti atensi atau perhatian kita saat menerima informasi baru, kerusakan pada hipokampus atau bagian otak lainnya, yang tentunya bisa mempengaruhi proses di setiap tingkatan dan mempengaruhi kapasitas serta akurasi memori kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan atensi yang baik pada setiap informasi baru yang kita terima supaya proses memori ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya, kalau kita punya dosen atau guru yang sedang menjelaskan, kita harus perhatikan dengan seksama ya, jangan sambil ngobrol atau chatting supaya memori itu bisa terbentuk dengan baik. Kita akan lanjut lagi sekarang ya tentang proses belajar saat ini. Ini saya berikan contoh satu kasus, misalkan sedang ada proses belajar mengajar di kelas ya. Jadi saat itu ada seorang guru yang menerangkan warna-warna yang ada pada pelangi sambil dia menunjukkan gambar pelangi yang indah. Saat itu ada seorang siswa namanya Erda. Dia duduk dengan tenang sambil memperhatikan penjelasan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini ada prosesnya, nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi perhatian yang diberikan si Erda tadi terhadap penjelasan gurunya itu akan membuat proses pemberian kode. Kita langsung ke tahapan-tahapannya aja. Proses yang pertama tadi, setelah si Erda tadi memperhatikan penjelasan gurunya, itu akan membuat terjadinya proses pemberian kode atau encoding terhadap 2 stimulus di sini, yaitu stimulus penglihatan, tadi ada gambar pelangi yang indah tadi, dan stimulus pendengaran. Stimulus pendengaran itu suara bu gurunya yang merdu tadi misalkan. Kemudian dengan atensi yang baik, maka stimulus ini akan berjalan dengan baik juga.
Kemudian pada tahapan encoding ini sel-sel saraf di hipokampus dia akan membentuk sinaps-sinaps. Sinaps itu semacam hubungan antar saraf ya, sinaps-sinaps yang baru untuk membentuk suatu memori. Atensi yang baik dari dua stimulus ini tadi akan membuat proses pemberian kode atau encoding ini terjadi lebih baik. Dan di awal pemberian kode, si Erda juga mengingat-ingat kembali penjelasan gurunya sambil mencatat di buku catatannya. Ada proses konsolidasi istilahnya. Dan kemudian menyimpan informasi tersebut atau kita kenal dengan tahapan kedua yaitu storage. Nah, singkatan Mejiku Hipinio yang disebutkan oleh gurunya tadi, jadi warna-warna pelangi disingkat Mejiku Hipinio, itu akan membantu proses konsolidasi sehingga informasi bisa tersimpan dengan baik. Nah, proses storage sendiri sebenarnya dia melibatkan 3 sistem memori, yaitu memori sensoris tadi ya, kurang dari 1 detik, kurang lebih itu. Kemudian memori jangka pendek selama kira-kira 20 detik, dan memori jangka panjang, itu waktunya tidak terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, ketika tadi pemberian kode yang baik, diawali dengan atensi yang baik, kemudian stimulus yang baik ya, tadi ada gambar pelangi, ada suara ibu guru, yang merdu tadi, disertai dengan konsolidasi dan storage atau penyimpanan yang berulang-ulang, istilahnya repetisi di sini, akan membuat memori sensoris itu berubah menjadi memori jangka pendek. Dan kemudian perlahan akan menjadi memori jangka panjang yang baik. Hal ini sangat membantu si Erda tadi untuk mengingat kembali, atau istilahnya adalah retrieval atau recall, penjelasan gurunya, kapan saja waktu itu dibutuhkan penjelasan itu tadi. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang ketika kita dulu sekolah itu sering diingatkan oleh orang tua kita, kalau misalkan ke sekolah harus memperhatikan penjelasan guru ya. Kalau bisa dicatat lagi penjelasannya itu, dan kemudian sampai di rumah kita diingatkan untuk membaca kembali pelajaran yang sudah ada di sekolah tadi. Nah, tujuannya agar kita bisa memiliki memori jangka panjang sebetulnya terhadap ilmu yang kita diajarkan tadi. Kemudian kita akan membahas tentang memori sensoris sekarang ya. Jadi, memori sensoris ini sebetulnya kisahnya seperti ini. Pernah mungkin saat kita di bandara, kita melihat papan jadwal keberangkatan pesawat. Secara sekilas, kemudian kita merasa sebenarnya kayak sudah melihat seluruh tulisan di jadwal tersebut. Tapi sedetik kemudian kita tidak ingat kira-kira tulisan apa yang saya lihat tadi sebetulnya gitu. Nah, itu contoh memori sensoris sebetulnya. Memori sensoris ini merupakan suatu kemampuan untuk menyimpan informasi sensoris yang diterima. Biasanya memori sensoris ini dia bertahan hanya selama beberapa detik sejak informasi itu diterima. Seperti kita tahu, sebetulnya ada 3 jenis dari memori sensoris berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama adalah iconic memory, yaitu kemampuan untuk menyimpan informasi visual, kira-kira hanya sekitar 0,5 detik, setengah detik kira-kira. Kemudian yang kedua ada echoic memory. Jadi dia ini kemampuan untuk menyimpan informasi yang kita dengar. Itu sekitar 3-4 detik berlangsungnya. Dan ada yang ketiga adalah haptic memory, yaitu kemampuan untuk menyimpan informasi dari sesuatu yang kita raba. Kira-kira ini kurang dari 1 detik. Itu adalah macam-macam memori sensoris berdasarkan penginderaan kita. Nah, memori sensoris ini bertahan sangat singkat, tapi dengan kapasitas yang sebenarnya tidak terbatas. Nah, agar memori sensoris ini bisa bertahan lebih lama dan menjadi memori jangka pendek, kita butuh yang namanya atensi atau perhatian terhadap informasi tersebut. Itulah sebabnya ketika tadi kita misalnya di bandara, kita melihat papan pengumuman, kita meningkatkan atensi atau perhatian kita terhadap informasi tadi untuk mencari jadwal keberangkatan dari pesawat yang akan kita naiki atau pesawat yang akan membawa kita pergi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan working memory. Working memory merupakan suatu sistem kognitif dengan kapasitas yang terbatas yang bertanggung jawab untuk menahan informasi untuk sementara waktu supaya bisa diproses lebih lanjut. Kemudian, working memory ini dia bisa menahan informasi yang diterima melalui organ sensoris. Jadi, melalui memori sensoris tadi selama beberapa detik. Dan bila diproses lebih lanjut, informasi ini akan menjadi memori jangka panjang. Tapi kalau tidak diproses, ya informasi tersebut tentunya tidak akan disimpan dan dilupakan pastinya.
Nah, working memory sendiri dia berkaitan dengan kemampuan belajar, khususnya kemampuan membaca dan juga berhitung atau kemampuan aritmatika kita. Ini saya akan memberikan contoh, misalkan saat seorang siswa, sebut saja namanya Erda lagi ya. Jadi dia belajar berhitung di kelas, kali ini bersama Bapak Guru matematikanya. Nah, kemudian dia akan menerima informasi dari mata dan telinga, seperti tadi yang disebut sebagai memori sensoris. Dan informasi ini akan diberikan kode atau encoding. Dan dia akan menjadi working memory selama sekitar 20 detik tadi. Kalau si Erda ini tetap fokus dan memberi perhatian pada gurunya, serta memperoleh informasi ini, maka si Erda ini akan memiliki memori jangka panjang sebetulnya. Tapi kalau dia teralih perhatiannya, si Erda ini misalkan karena dia sambil menatap layar ponsel, atau berbicara dengan teman duduk di sebelahnya, informasi pasti tidak akan diproses dan akan dengan mudah segera terlupakan. Kemudian sebenarnya untuk mempermudah proses lebih lanjut menjadi memori jangka panjang, working memory itu bisa memanipulasi informasi supaya dia bisa lebih mudah diproses. Misalnya saat kita harus mengingat nomor ponsel yang terdiri dari berbagai angka ya, ada banyak angka misalkan. Nah, working memory ini akan membagi menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah diproses. Saya berikan contoh misalkan nomor handphone 085641134155 misalkan, panjang sekali ya. Nah, itu akan lebih mudah diproses apabila dia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok angka. Misalkan 0856 4213 4155. Contoh yang lain adalah penggunaan jembatan keledai atau kadang melalui asosiasi atau analogi. Itu adalah contoh dari manipulasi yang dilakukan oleh si working memory ini untuk mempermudah proses informasi supaya bisa menjadi memori jangka panjang. Nah, yang perlu kita ketahui sekalipun kapasitas working memory ini terbatas, namun sebenarnya dia bisa dilatih agar kapasitasnya itu bisa menjadi lebih besar. Saat kita belajar, kita harus fokus dan memberi perhatian penuh. Jangan mudah teralih. Kadang-kadang kita perlu manipulasi informasi tadi. Maksudnya manipulasi ini kita mengelompokkan, membuat jembatan keledai, membuat asosiasi atau analogi supaya working memory ini bisa lebih mudah memproses memori sensoris yang kita terima tadi menjadi memori jangka panjang. Dan jangan lupa kita harus rajin mengulang pelajaran yang kita peroleh supaya kapasitas working memory kita itu bisa diperbesar. Kita lanjut sekarang dengan yang terakhir yaitu long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang ini sebenarnya merupakan kemampuan untuk kita bisa menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan kadang-kadang bisa sampai beberapa tahun. Dan mengingat kembali atau retrieval atau recall tadi. Nah, memori jangka panjang sudah terkonsolidasi dengan baik dan kapasitasnya tidak terbatas. Ini harus dirawat, tetap harus dirawat dengan latihan. Jadi latihannya kita melakukan konsolidasi dan mengingat kembali secara berulang-ulang supaya tersimpannya semakin lama. Ada 3 jenis dari memori jangka panjang atau long term memory. Yang pertama adalah memori episodik. Memori episodik itu ingatan yang berkaitan dengan kejadian atau pengalaman tertentu. Misalnya ingatan di mana kita berada dan bersama siapa kita saat itu ketika terjadi bencana tsunami misalkan. Kemudian contoh lain yang lebih mudah dari memori episodik ini adalah nama tempat restoran pertama kali kita kencan dengan calon istri kita misalkan. Itu adalah contoh-contoh memori episodik. Kemudian yang kedua adalah memori semantik. Memori semantik itu ingatan tentang fakta atau konsep sebetulnya. Jadi contohnya adalah ingatan bahwa langit itu warnanya biru. Kemudian yang kedua, ingatan bagaimana cara kita menggunakan sendok atau garpu. Kemudian yang ketiga contohnya misalkan kita ingat tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945. Atau kita ingat tentang tanggal lahir kita. Itu adalah contoh-contoh dari memori semantik. Yang ketiga adalah memori prosedural. Memori prosedural ini ingatan yang berkaitan dengan keterampilan atau tindakan. Memori prosedural ini sebenarnya memori implisit yang berlangsung di bawah alam sadar kita istilahnya. Misalkan kita ingat tentang cara kita berenang, gaya apa yang kita kuasai, kita bisa melakukannya, kemudian cara kita naik sepeda, atau cara kita bermain flute misalkan, kalau kita bisa bermain musik misalkan. Itu adalah contoh-contoh dari memori prosedural.
Kita masuk ke lupa. Nah, pernah kita mengalami lupa ya pasti ya. Kalau pernah ya kita masih manusia biasa, bukan Superman atau Superwoman ya. Nah, lupa itu sebenarnya merupakan hal yang manusiawi. Namun ada lupa yang perlu kita waspadai karena dia bisa merupakan gejala awal dari demensia Alzheimer. Lupa sendiri merupakan bagian dari proses penuaan yang normal. Semakin bertambah usia, kemungkinan untuk kita lupa akan semakin besar. Kalau sekali-kali kita lupa janji atau lupa acara, sekali-kali lupa bayar rekening, atau lupa di mana meletakkan dompet, lupa nama teman lawan bicara kita tapi kemudian ingat, lupa kenalan yang memang udah jarang bertemu, kemudian kadang lupa satu atau dua kata saat berbicara, lupa ini hari apa, tapi kemudian bisa ingat kembali. Kemudian kadang kita juga lupa tentang suatu hal, tapi kalau diberi petunjuk kita bisa ingat kembali, itu tidak perlu khawatir, karena itu merupakan ciri-ciri lupa yang normal. Namun ada lupa yang harus kita waspadai, misalkan kita lupa janji atau acara secara berulang-ulang. Lupa di mana meletakkan dompet hampir setiap hari. Tiap bulan lupa membayar rekening, lupa nama istri, lupa nama pacar, lupa nama anak atau teman yang sering ketemu, lupa nama hari, dan tidak mampu mengingat kembali walaupun kita sudah diberi semacam rangsangan untuk mengingatnya. Kemudian lupa kata-kata saat berbicara sehingga mengganggu kemampuan kita untuk berkomunikasi. Nah, sebaiknya itu yang perlu kita waspadai. Kemudian kita akan lanjut dengan MCI. Ada sebenarnya MCI itu apa sih sebetulnya? Ada dua macam MCI sebetulnya yang perlu kita waspadai. Yang pertama, myocardial infarct. Ini jatah dari teman-teman kardiolog ya. Dan yang kedua adalah mild cognitive impairment atau gangguan kognitif ringan. Nah, ini sebenarnya akan kita bahas adalah mild cognitive impairment atau gangguan kognitif ringan ini. MCI atau mild cognitive impairment sebenarnya adalah periode peralihan antara proses penuaan yang normal atau normal aging tadi dengan demensia Alzheimer atau demensia yang lain. Gejalanya bisa semakin sering lupa, misalkan lupa acara, kemudian lupa janji penting, kemudian saat berbicara atau membaca atau menonton tiba-tiba seperti dia kehilangan alur. Kemudian makin sulit membuat keputusan, sulit mengikuti instruksi. Kadang-kadang dia sulit menemukan jalan pulang ke rumah setelah dia sholat subuh, setelah dia pulang ibadah dari gereja dan ibadah yang lain misalkan. Kemudian menjadi semakin impulsif, semakin sering membuat penilaian yang salah. Ini sebenarnya merupakan gejala dari MCI. Tentunya kita punya timeline dari demensia tadi ya, dari gejala-gejala MCI sampai akhirnya jatuh ke demensia. Kalau merasa ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi, memang sebaiknya kita perlu konsultasi supaya proses ini tidak berlanjut menjadi demensia dan paling tidak agar kita bisa memperlambat dari proses MCI. Kita akan lanjut ke faktor resiko ya. Yang pertama adalah hipertensi. Jadi hipertensi ternyata tidak hanya meningkatkan resiko terkena stroke, tapi juga meningkatkan resiko menderita demensia atau pikun. Semua manusia pasti mengalami proses yang namanya aterosklerosis atau pengerasan dinding pembuluh darah. Nah, bedanya ada yang perlahan sesuai dengan bertambahnya usia, tapi ada yang cepat. Hipertensi ini sebenarnya dia mempercepat proses aterosklerosis, termasuk pada pembuluh darah otak. Akibatnya ketika terjadi proses ini, asupan darah itu menjadi tidak maksimal untuk sampai ke otak. Bila ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan iskemi kronik yang akhirnya bisa berakibat pada gangguan substansia alba otak atau white matter disease namanya. Kemudian hipertensi juga mendorong, ternyata menurut beberapa penelitian, terkumpulnya plak amiloid. Jadi plak amiloid itu suatu zat toksik yang merusak sel saraf di otak. White matter disease dan juga akumulasi plak amiloid ini, dia kalau berlanjut akan berakhir menjadi demensia. Nah, penderita hipertensi juga beresiko menderita stroke, yang selanjutnya bisa berpotensi menjadi demensia vaskuler sebetulnya. Jadi sebenarnya mengendalikan tekanan darah penderita hipertensi itu tidak hanya memperkecil resiko terjadinya stroke, tapi juga menurunkan resiko terjadinya demensia. Lanjut ke faktor resiko diabetes mellitus. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis itu memiliki resiko untuk menderita gangguan fungsi kognitif dan demensia, baik demensia Alzheimer maupun demensia vaskuler.
Sebenarnya berbagai proses terjadi dalam tubuh penderita DM, seperti berkurangnya produksi insulin ya. Insulin ini hormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah. Kemudian resistensi insulin, kadar gula darah yang tinggi, ada proses peradangan atau inflamasi, ada gangguan fungsi pembuluh darah, dan gangguan fungsi sawar darah otak. Yang diduga proses-proses ini berperan untuk menaikkan resiko seorang menderita demensia. Tentunya mengontrol kadar gula darah dengan baik disertai pola hidup yang sehat, misalnya banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B, vitamin D, dan juga asam folat itu bisa membantu menurunkan resiko demensia pada penderita diabetes mellitus. Juga tentunya harus disertai dengan olahraga secara teratur, selalu menggunakan dan melatih otak, aktif secara fisik, mental, sosial, serta melindungi kepalanya dari benturan. Faktor resiko yang ketiga yaitu merokok ya. Nah, benarkah nikotin itu bisa mencegah pikun atau demensia? Ada pertanyaan seperti itu. Memang ada penelitian yang menunjukkan kalau nikotin sebenarnya bisa memperbaiki fungsi kognitif. Diduga karena struktur si nikotin ini mirip dengan asetilkolin. Asetilkolin itu semacam neurotransmitter yang berperan penting dalam fungsi memori. Namun yang perlu kita ingat, nikotinnya ini adalah nikotin murni. Tidak ada zat berbahaya lain yang bersama dengan si nikotin ini. Di dalam rokok, selain nikotin terdapat ribuan zat beracun lainnya yang sangat merugikan kesehatan, termasuk bisa mengganggu fungsi memori. Nah, merokok ini sebenarnya meningkatkan resiko demensia, khususnya demensia Alzheimer dan demensia vaskuler. Kok bisa? Karena pengaruh negatif terhadap sistem vaskuler dari zat-zat beracun yang terdapat pada rokok, yang juga sebenarnya memicu proses inflamasi atau peradangan dan juga stres oksidatif. Sehingga ketika proses-proses ini berlanjut, terus bisa memicu terjadinya demensia Alzheimer. Jadi sekalipun nikotin murni bisa memperbaiki fungsi kognitif, termasuk memori, tapi karena di dalam rokok ini nikotin ditemani oleh banyak sekali zat berbahaya, manfaat nikotinnya menjadi tidak berarti kalau kita bandingkan dengan kerusakan luar biasa yang disebabkan oleh rokok terhadap tubuh kita, termasuk terhadap otak kita. Baik, itu saya rasa 3 faktor resiko cukuplah untuk terkait dengan demensia ya. Selanjutnya sekarang kita akan sedikit membahas tentang mental fitness. Jadi ada yang pernah melihat mungkin semacam mental fitness itu semacam istilahnya seperti fitness center ya untuk mental. Ada yang pernah melihat seperti itu. Saya rasa hampir tidak pernah kita melihat gym untuk mental ya. Nah, kita selalu berusaha agar fisik kita dalam kondisi prima. Tapi kapan terakhir kali kita berusaha agar mental kita juga berada dalam kondisi yang prima? Mental fitness atau kebugaran mental itu berarti menjaga kesehatan otak dan mental supaya dia berada dalam kondisi yang terbaik. Kebugaran mental itu sama pentingnya. Bahkan kalau kita lihat dari gambar ini sebenarnya tidak lebih penting dibandingkan kebugaran fisik. Seharusnya semuanya seimbang atau balance sehingga akhirnya tercapai yang namanya total fitness. Nah, untuk menjaga kebugaran mental kita, kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya, kita bisa yang pertama olahraga secara teratur supaya asupan oksigen itu bisa meningkat ke otak. Yang kedua adalah selalu membaca dan memperkaya bahan bacaan kita dengan topik yang beragam. Kalau bisa kita usahakan supaya materi bacaan kita ini semakin luas. Yang ketiga kita bisa meningkatkan asupan vitamin B. Karena penting untuk memaksimalkan kerja otak. Misalkan kita makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, sereal ya, whole grain sereal, kemudian minum susu, produk olahannya, yang banyak vitamin B-nya. Kemudian yang keempat, kita bisa menantang intelektual dan memori kita. Misalnya kita belajar bahasa baru ya. Misalkan di perantauan kita belajar bahasa baru lah kurang lebih seperti itu. Kemudian kita main catur, kita mengisi teka-teki silang, seperti itu. Yang kelima, kita bisa dengan beristirahat yang cukup. Kita rileks, karena kita ketahui stres hormon atau kortisol yang berlebihan sebenarnya tidak baik untuk kesehatan otak. Yang keenam adalah kita harus menemukan dan menekuni hobi yang baru. Yang ketujuh, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Kalau ada penyakit seperti hipertensi atau diabetes, ya harus diobati dengan baik dan benar. Yang kedelapan adalah kita aktif berdiskusi dengan topik yang bervariasi, baik bersama keluarga ataupun teman. Kemudian yang kesembilan, kita bisa melakukan aktivitas fisik yang menggerakkan kedua sisi tubuh secara bersamaan, seperti misalkan bertukang, menjahit, ya, main lompat tali atau skipping.
Dan yang ke-10 kita harus melatih otak kita dengan menonton acara yang kompetitif. Misalkan cerdas cermat, kuis tentang pengetahuan umum, dan sebagainya. Jadi mari kita menjaga kebugaran mental kita. Baik, waktunya sudah tidak banyak lagi, kita akan langsung masuk ke demensia ya. Jadi demensia itu timbul pertanyaan pasti di sini. Apakah kalau usia kita semakin lanjut, semua orang itu sebenarnya akan menjadi pikun? Tentunya tidak ya. Jadi pikun atau demensia itu adalah suatu penyakit otak yang menyebabkan gangguan fungsi otak dan perubahan perilaku sehingga si penderita ini tidak lagi bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari seperti yang biasa dia lakukan. Ada sebenarnya banyak sekali jenis demensia. Yang paling sering kita jumpai adalah seperti di gambar ini, demensia Alzheimer dan demensia vaskuler. Jadi penting bagi seorang tenaga medis untuk membedakan demensia dengan proses penuaan yang normal atau normal aging. Karena demensia membutuhkan pengobatan, sedangkan normal aging itu tidak butuh pengobatan. Ada 10 tanda awal demensia yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah lupa misalkan. Lupa terutama ingatan-ingatan yang baru ya. Sering dia bertanya berulang-ulang untuk hal yang sama, lupa akan janjinya gitu ya. Yang kedua, sulit membuat rencana atau menyelesaikan masalah. Jadi misalnya dia kesulitan mengatur keuangan rumah tangga, membayar tagihan, dan sebagainya. Yang ketiga, dia sulit untuk melakukan pekerjaan rutin. Misalkan suka nonton TV, kemudian sulit menggunakan remote control TV. Suka masak, kemudian jadi susah memasak. Seperti itu. Yang keempat ada disorientasi tempat dan waktu. Lupa jalan pulang dari minimarket ke rumah misalkan, padahal rumahnya dekat. Kemudian lupa waktu sholat, lupa waktu untuk ibadah misalkan. Itu adalah contoh yang keempat. Yang kelima adalah lupa meletakkan benda-benda sehingga dia sering kehilangan dompet, kunci lemari, dan sebagainya. Yang keenam adalah kesulitan untuk berkomunikasi. Kadang-kadang dia sulit menemukan kata-kata yang pas untuk berbicara. Yang ketujuh ada gangguan penilaian atau judgement-nya terganggu. Yang kedelapan ada perubahan mood dan perilaku. Suasana hatinya sering berubah-ubah, emosinya labil ya. Kemudian yang ke-9 ada perubahan kepribadiannya. Dan yang ke-10 adalah dia sering menarik diri dari pekerjaan dan juga aktivitas sosial. Jadi bila ada salah satu dari gejala ini, sebaiknya memang kita mengkonsultasikan ke dokter, kalau misalkan terutama terkait dengan orang-orang terdekat kita ya, agar dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Baik, kita lanjut dengan faktor resikonya sekarang ya. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi, apakah kita semua akan pikun? Ya, tentunya tidak tadi ya sebetulnya. Demensia tadi saya sudah sebutkan dia suatu penyakit dan tidak semua orang terkena penyakit ini. Kita besar. Jadi ada beberapa faktor yang merupakan resiko untuk menderita demensia. Yang pertama adalah usia. Tentunya semakin bertambah usia, semakin besar resiko untuk menderita demensia. Yang kedua adalah faktor genetik atau riwayat pikun dalam keluarga. Yang ketiga karena memang makanannya tidak sehat, mungkin dia merokok atau konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang keempat adalah hipertensi, diabetes mellitus, obesitas atau kegemukan, dan kadar kolesterol darah yang tinggi. Yang kelima adalah pendidikan yang rendah. Yang keenam dia mungkin kurang berolahraga. Dan yang ketujuh adalah kehidupan sosial yang mungkin kurang aktif. Kemudian untuk mengurangi resiko menderita pikun, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya? Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan jantung. Mengobati hipertensi, mengobati diabetes bila ada, serta menjaga supaya kadar lemak darah kita itu tetap dalam kondisi yang normal. Yang kedua adalah kita aktif secara fisik. Jangan sampai kita malas bergerak. Yang ketiga kita harus hidup sehat. Makan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol berlebihan, olahraganya harus teratur. Yang keempat adalah melatih otak secara teratur. Jadi kita harus menantang otak kita. Misalkan gimana? Kita rutin membaca, main catur, mengisi teka-teki silang, main puzzle, berhitung, belajar hal yang baru lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima adalah kita harus aktif secara sosial, bersilaturahmi dengan saudara atau teman-teman kita misalkan. Ini adalah faktor-faktor resiko yang bisa kita modifikasi dan kita harus berusaha untuk mencegah pikun tadi atau demensia tadi. Masuk ke demensia Alzheimer. Jadi demensia Alzheimer itu adalah demensia atau pikun yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer.
Demensia Alzheimer ini tipe demensia yang paling sering dijumpai. Pertama kali dia dilaporkan oleh Alois Alzheimer, seorang dokter Jerman. Dia ahli neuropatologi dan juga ternyata dia adalah psikiater. Dia di Jerman ya menemukannya tahun 1906. Adalah si Alois Alzheimer. Jadi lebih dari seabad yang lalu, Dr. Alois Alzheimer ini menemukan adanya plak amiloid yang menempel pada sel saraf di otak penderita demensia Alzheimer. Dan ternyata plak ini merusak si otak tadi. Serta adanya neurofibrillary tangles atau kusutnya sel-sel saraf di otak. Nah, kedua kondisi ini sebenarnya merupakan dasar patologi atau kerusakan yang menyebabkan demensia Alzheimer. Yang jadi masalah sebenarnya sampai saat ini kita belum tahu kenapa kira-kira pada otak penderita demensia Alzheimer ini muncul plak amiloid dan sel-sel sarafnya tiba-tiba jadi kusut seperti itu. Nah, ketidaktahuan ini yang membuat penyakit demensia Alzheimer belum bisa kita sembuhkan sampai saat ini. Gejala paling awal dan paling sering dari demensia Alzheimer adalah lupa, khususnya ingatan-ingatan yang baru. Lupa di mana dia menyimpan dompet, terkunci, lupa sudah makan atau belum, lupa jalan pulang ke rumah, dan bila berlanjut, itu akan dijumpai disorientasi orang, tempat, dan juga waktu. Kemudian bisa timbul perubahan perilaku dan mood, dan keseluruhan perubahan-perubahan ini akan mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dari penderitanya. Nah, tentunya tidak mudah untuk merawat penderita demensia Alzheimer ya. Jadi butuh kesabaran dan juga suatu perhatian yang ekstra bagi penderita ini. Jadi berbagi dengan sesama caregiver atau pengasuh atau orang-orang yang merawat sebenarnya bisa membantu untuk mengurangi beban dari para orang terdekat yang merawat penderita Alzheimer ini. Mengenali gejala awal dari demensia Alzheimer secara dini, serta segera memulai pengobatan yang benar, itu akan memberikan hasil atau prognosis yang lebih baik sebetulnya. Nah, pengobatan sebenarnya lebih bertujuan untuk memperlambat proses kemunduran penyakit dari demensia Alzheimer, supaya kualitas hidup penderita ini bisa dipertahankan sebaik mungkin dan selama mungkin. Sudah kita bahas, itu adalah Alois Alzheimer. Jadi, Aloysius Alzheimer lah nama lengkapnya. Lahir tanggal 14 Juni 1864 di Markbad, Bavaria, Jerman. Dia lulus dokter dari University of Würzburg pada tahun 1887. Si Alzheimer ini kemudian bekerja di Statistikanstalt für Irre and Epileptics. Semoga benar ya cara bacanya ya. Atau diterjemahkan adalah Asylum for Lunatics and Epileptics. Jadi sebuah rumah sakit jiwa di Frankfurt, Jerman. Dari tempat ini pada tahun 1901 si Alzheimer dia mengobservasi pasien namanya Auguste Deter. Dia wanita berusia 51 tahun yang dirawat dengan gejala gangguan perilaku, tapi juga ada gangguan memori, terutama memori jangka pendek. Nah, tanggal 8 April 1906, si Auguste Deter ini dia meninggal. Kemudian Alzheimer membawa otaknya ke Munich untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian Alzheimer menemukan adanya plak amiloid dan tadi ya, neurofibrillary tangles atau kusutnya sel otak tadi, sel saraf otak. Dan temuan ini sebenarnya luar biasa karena mengingat pada masa itu terbatas sekali peralatan medis kita dan juga penelitian pada masa itu sangat terbatas. Dan kemudian ini dipublikasikan sebagai dementia presenilis. Nah, Emil Kraepelin, psikiater Jerman juga, yang satu juga menjadi mentor Alzheimer, menyebut dementia presenilis ini menjadi penyakit Alzheimer. Maka sampai sekarang kita tahu namanya demensia Alzheimer. Nah, penyakit Alzheimer ini sebenarnya merupakan demensia yang paling sering dijumpai, penyebab demensia yang paling sering dijumpai. Aloysius Alzheimer akhirnya meninggal pada 19 Desember 1915, kira-kira 9 tahun setelah penelitiannya di Breslau, Polandia. Dengan demensia yang kedua, terbanyak kedua adalah demensia vaskuler ya. Demensia vaskuler ini terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Misalnya karena stroke atau hipertensi kronis ya. Nah, demensia vaskuler ini sebenarnya merupakan demensia kedua terbanyak tadi ya sudah saya sebutkan ya setelah demensia Alzheimer. Secara umum gejalanya sebenarnya hampir sama dengan demensia Alzheimer ya. Hanya gejala yang paling awal muncul dan paling menonjol itu tergantung pada daerah otak mana yang mengalami gangguan suplai darah yang paling berat. Gejalanya bisa berupa bingung, disorientasi, kesulitan berbicara, kesulitan memahami pembicaraan, lupa, dan sebagainya. Seringkali disertai juga gangguan fisik seperti kelemahan salah satu sisi tubuh. Kemudian gangguan keseimbangan, sulit dia berjalan, dan sebagainya.
Nah, beda dengan demensia Alzheimer yang gejalanya terus memburuk dengan perlahan dan konstan, biasanya pada demensia vaskuler ini perburukan gejalanya terjadi lebih mendadak atau step-like karena terkait dengan gangguan aliran darah atau supply darah ke otak tadi. Nah, demensia vaskuler itu bisa kita cegah dengan mengontrol semua faktor atau penyakit yang berpotensi menimbulkan gangguan aliran darah ke otak. Misalkan hipertensi, diabetes mellitus, ya, penyakit jantung, merokok, dan sebagainya. Kita harus mengobati penyakit-penyakit tersebut dengan baik dan benar serta berhenti merokok untuk mengurangi faktor resiko terjadinya demensia vaskuler. Kemudian kita lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu demensia Lewy body. Jadi nama demensia Lewy body ini digunakan untuk menghormati Dr. Friedrich H. Lewy. Jadi neurolog yang menemukan demensia ini saat dia bekerja bersama Dr. Aloysius Alzheimer di awal tahun 1900-an. DLB atau demensia Lewy body ini ya, dia memiliki kemiripan sebenarnya dengan Parkinson Disease Dementia atau PDD. Nah, dasar patologinya pun sama. Apa perbedaannya sekarang? Jadi bila gejala Parkinson Disease timbul terlebih dahulu, baru kemudian dijumpai gejala demensia, ini yang disebut sebagai PDD atau Parkinson Disease Dementia. Sebaliknya, kalau gejala demensia lebih dahulu yang muncul atau bersamaan timbulnya dengan gejala Parkinson Disease, maka ini yang disebut sebagai demensia Lewy body. Gejala dari demensia Lewy body dia berbeda dengan demensia Alzheimer. Pada demensia Lewy body tahap awal, memori umumnya masih baik. Kalau pada demensia Alzheimer, gangguan memori yang paling awal dan paling sering dijumpai. Kemudian pada demensia Lewy body, itu ada gangguan judgement atau penilaian, perencanaan, dan juga gangguan persepsi visual yang lebih menonjol. Nah, gejala demensia Lewy body juga kadang-kadang berfluktuasi ya. Sedangkan demensia Alzheimer dia lebih stabil dan juga lebih progresif kalau demensia Alzheimer. Nah, pada stadium awal dari demensia Lewy body gejalanya bisa berupa halusinasi, distorsi realitas, gangguan tidur, gangguan berkemih, dan gangguan gerak. Pada stadium menengah, DLB ini bisa dijumpai gangguan gerak yang semakin berat, mudah jatuh, sulit berbicara, sulit menelan, atensi atau perhatian semakin menurun, mudah curiga kepada orang, dan delusi atau waham. Dan pada stadium lanjutnya, penderita demensia Lewy body ini menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan. Tubuhnya akan menjadi sangat kaku, sulit bergerak dan berbicara. Akibatnya, si penderita akan semakin rentan terhadap pneumonia dan juga infeksi lainnya, karena posisi tubuhnya statis tadi ya, kaku tadi. Nah, belum ada obat yang spesifik untuk demensia Lewy body. Pengobatan yang diberikan biasanya berdasarkan gejala yang terjadi atau simptomatik. Dan penghambat asetilkolinesterase yang kita gunakan untuk mengobati penurunan fungsi kognitif pada demensia Alzheimer itu bisa membantu mengurangi hanya gangguan kognitif pada penderita demensia Lewy body. Sangat karena ada satu lagi yang mau saya bahas yaitu terkait dengan demensia frontotemporal. Ini yang terakhir ya. Jadi demensia frontotemporal itu digunakan untuk istilah bagi sekelompok penyakit otak yang sebenarnya jarang dijumpai, yang timbul akibat gangguan dari fungsi lobus frontalis dan juga lobus temporalis. Nah, kedua lobus ini berperan penting pada kepribadian, perilaku, dan kemampuan berbahasa. Gejala yang dominan tergantung pada bagian mana dari kedua lobus ini yang paling terganggu fungsinya sebetulnya. DFT atau demensia frontotemporal biasanya muncul pada usia 40-65 tahun. Lebih muda dari demensia Alzheimer tentunya. Nah, gejalanya bisa bervariasi antara satu penderita dengan penderita lainnya. Yang paling sering adalah ada perubahan ekstrim dari kepribadian dan perilaku, sehingga kadang-kadang salah dianggap sebagai gangguan jiwa. Faktor resikonya adalah adanya riwayat demensia atau pikun dalam keluarga. Nah, gejalanya sendiri bisa berupa perubahan kepribadian yang sangat mengganggu interaksi sosial, kehilangan empati, tidak peduli perasaan orang lain, gangguan judgement atau penilaian tadi, kehilangan kendali diri, kehilangan minat, kadang-kadang seperti orang depresi ya, melakukan gerakan kompulsif secara berulang-ulang, misalkan dia mengetukkan jari, bertepuk tangan, menjilat-jilat bibirnya,
Dia tidak menjaga kebersihan diri, ada perubahan pola makan, jadi kecenderungan makan yang berlebihan, pika atau makan benda yang tidak lazim, dan juga dorongan untuk memasukkan benda ke dalam mulut. Nah, karena kita melihat gejala-gejala itu, maka tidak heran kalau kita sering misdiagnosis ini sebagai gangguan psikiatri. Nah, gejala lain berupa gangguan berbahasa ya, baik lisan maupun tulisan, kesulitan menyebutkan nama benda, kesulitan memahami arti kata, ragu-ragu saat dia berbicara dan membuat kesalahan pada saat membangun suatu konstruksi kalimat. Gejala yang jarang muncul misalkan ada gangguan gerak seperti tremor, kaku otot, kejang otot, kelemahan otot, sulit menelan, gangguan koordinasi, tertawa atau menangis yang tidak sesuai dengan konteks atau inappropriate laughing or crying. Nah, demensia frontotemporal ini berlangsung secara progresif dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Obat-obatan yang ada ditujukan lebih untuk mengontrol gejala, tapi tidak mampu untuk menghentikan proses penyakitnya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau agak sedikit berlebih waktunya. Dan juga tentunya ada kesalahan-kesalahan mungkin yang tidak disengaja dalam penyampaian sharing ini. Oleh sebab itu, saya mohon kiranya mungkin rekan-rekan sejawat sekalian ingin memberikan masukan, komentar, saran, atau mungkin ada sesi pertanyaan dan jawaban atau question and answer session. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon untuk bisa dituliskan melalui admin ke admin dari 7med ini dan nanti akan diteruskan ke saya dan nanti akan saya jawab secepatnya ketika saya sudah menerima daftar pertanyaan itu. Atau bisa langsung melalui direct message ke akun saya seperti yang sudah tercantum di sini. Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terselip dalam penyampaian sharing kali ini. Dan semoga apa yang kita sudah diskusikan bersama ini boleh bermanfaat bagi kita. Dan kiranya kita tetap bersemangat untuk tetap beraktivitas, walaupun ada keterbatasan saat ini, ada physical distancing dan sebagainya. Dan sekaligus kita berdoa juga supaya bangsa dan negara kita segera pulih dari masa pandemi ini dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.